Halo, selamat sore. Selamat sore, Bu. Bisa diperkenalkan dirinya? Oke, perkenalkan nama saya Anissa Amanda, biasa dipanggil Nisa. Saya kelahiran 95, jadi sekarang usia saya 25 tahun. Saya juga lulusan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, Bu. Oh, Begitu. begitu. Lalu, bidang apa yang pengen dilamar di perusahaan ini ya? Saya kemarin mendaftarkan diri jadi di posisi digital marketing, Bu. Kenapa melamar di bidang tersebut? Karena memang saya kemarin pertimbangannya itu karena background saya yang sesuai ilmu komunikasi, saya juga mengambil minat di marketing, jadinya saya memilih posisi itu, Bu. Gitu. Oh, seperti itu, baik. Saya boleh tanya-tanya ya? Boleh, Bu. Kalau misalkan nanti, misalkan kita bayangin aja kamu diterima dan bekerja di perusahaan ini, lalu kamu dihadapi dengan situasi yang sulit, bagaimana kamu mengatasi situasi tersebut? Kalau saya biasanya itu saya identifikasi dulu sih, Bu. Kayak saya mengenali dulu sebenarnya stimulusnya, permasalahannya seperti apa, kemudian saya sesuaikan dengan cara saya, dengan cara saya berhadapan dengan masalah-masalah, jadinya saya nanti akan juga menyesuaikan juga dengan besarnya permasalahan sama nanti kira-kira solusi apa yang kira-kira strategis dan efektif gitu untuk dilakukan gitu sih, Bu. Lalu kalau misalkan pada saat kamu mengerjakan sesuatu dan kamu membuat kesalahan, bagaimana cara kamu membenarkan atau merevisi kesalahan tersebut? Kalau untuk menghadapi kesalahan yang saya perbuat itu pertama-tama yang pasti saya akan melihat, mengintrospeksi, kemudian juga mengakui kesalahan, kemudian juga minta maaf, kemudian nantinya hasil evaluasi dari kesalahan tersebut saya jadikan pelajaran dan saya kembangkan lagi sih, Bu, diri saya untuk improve dan tidak mengulangi kesalahan itu gitu sih, Bu. Bisa kamu jelaskan nggak gimana cara kamu mengambil sebuah keputusan yang menurut kamu keputusan tersebut atau keputusan yang pengen kamu ambil itu sebuah keputusan yang sulit? Kalau saya biasanya saya berusaha untuk ambil waktu sendiri dulu, ambil waktu tenang dulu, dan saya berusaha untuk sadar dulu, sadar sepenuhnya di dalam diri saya. Terus juga kalau kepercayaan saya itu ada, saya meyakini kalau misalnya saya butuh untuk mendekati sama Tuhan juga sih, Bu, kalau misalnya mengambil keputusan. Jadinya nanti langkah yang saya ambil apapun itu jadinya ada ridho Tuhan gitu, Bu. Jadi saya memang keyakinan saya seperti itu sih, Bu, gitu, dan itu yang saya lakukan gitu. Misalkan nanti pada saat kamu bekerja kan tidak bisa dipungkiri ya kalau misalkan nanti akan ada situasi yang membuat kamu tertekan. Nah, bagaimana cara kamu bekerja di bawah tekanan, kayak mepet deadline atau sebagainya? Kalau saya karena saya ini saya sadar saya merupakan orang yang deadliner gitu, Bu. Jadi saya memang sedang berusaha untuk keluar dan belajar dari situ juga untuk mengatasinya juga. Cuman justru saya kalau misalnya dihadapi dengan tekanan, dengan deadline gitu, di mepet-mepet gitu, justru saya merasa saya bisa bekerja dengan lebih optimal dibanding tanpa tekanan gitu, Bu. Justru saya emang saya merasa saya dalam bekerja itu butuh tekanan gitu, Bu. Jadi nantinya ketika saya dihadapi dengan tekanan, saya merasa saya kira akan lebih efektif dan optimal gitu, Bu, kerja saya gitu. Berarti apakah kalau misalkan seandainya Mbak dikasih pekerjaan yang mendadak gitu, apakah hal tersebut bisa diaplikasikan? Eee, saya kira bisa sih, Bu, tapi memang ada beberapa waktu yang saya juga kadang merasa bisa merasa eee overwhelmed gitu dengan segala kemendadakan. Saya juga di lain sisi juga sedang apa ya, berusaha untuk bisa maintain emosi, terutama emosi sih, Bu, yang akan saya hadapi saat itu.
juga kinerja saya saat itu dihadapkan dengan tekanan gitu sih, Bu. Iya, seperti itu. Baik, kalau begitu kita dari tim perusahaan kami akan follow up lagi ya seminggu ke depan. Baik, terima kasih Bu atas Baik, saya waktunya. tutup ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama.